Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dengan topik mengenal berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial. Yang sebelumnya seharusnya kalian pasti sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Cuman karena ini sudah menjadi kurikulum nasional, sudah ada KKA-nya, berarti kita akan sebut ada mata pelajaran dengan sebutan apa KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Berarti sekarang kita dituntut untuk bisa mengenal apa itu kecerdasan artifisial. Sudah tahu ya, pasti sebelumnya sudah tahu itu. Oke, baik. Anak-anak sebelum mulai pelajarannya, mari silakan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di dalam hati ya, berdoa dimulai. Okay. I will check your attendance. Tidak hadirnya dulu. Yang tidak datang ya, karena ada apa namanya, ada yang perlu diselesaikan, ada yang perlu dilihat biologi ya. Baik, nanti akan dilihat yang secara benarnya di apa namanya di assessment ya. Jadi ini tanggal siapa yang nggak ratu mana ratu mana saya nggak tahu Apa, Bu? saya paling ingat ratu itu mana cerita kalau tolong aja yang nggak datang bukan yang sedang ada kegiatan Cia izin. Dara Alicia izin. Izin. Oke, tapi tak yang dekat 3 kali terus sakit ya. Oke. Siapa tuh Siapa siapa? lagi? Oke, baik. Terima kasih, nanti saya akan coba lagi di Oke, kemana kita lihat untuk mengenal profesi di bidang kecerdasan artifisial. Oke. Di sini kita akan menonton video singkatnya ya. Video singkat tentang apa ya? Tentang ini. Apa ini? IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。
gambar ya. Gambar di videonya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, pertanyaannya yang menjadi pertanyaannya, jadi berdasarkan video tadi kita sudah lihat dia wake up, bangun paginya seperti apa, habis itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat, bisa dreams nih for the future dengan penggunaan kecerdasan artifisial, coding dan yang lainnya. Kira-kira apa sih profesi yang paling menarik? Atau jangan-jangan kita nggak bisa dapat profesi karena digantikan sama si AI yang tadi itu. Nah, ya, yang pastinya kita harus berpikir lebih kritis yang robot itu pikir ya. Nah, tahukah kalian pekerjaan apa saja yang akan berkembang karena AI? Nanti akan ada profesi yang berkembang, akan ada profesi yang tenggelam atau mati mungkin. Ya. Nah, sekarang kita belajar kira-kira profesi apa aja yang berkembang karena AI itu. Nah, nanti kalian bisa itu membuat menjadi sebuah cita-cita sendiri. Nah, ini kira-kira inilah. Mau jadi ini enggak bisa, nanti akan misalnya mau jadi yang tukang tulisnya ya nggak perlu lagi sekarang. Nggak boleh, apalagi nggak perlu kan sekarang orang tinggal ganti ini kecerdasan bahkan dari ngomong jadi tes jadi ngomong bisa macam-macam lah, dari bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris, Prancis, Belanda dan yang lain. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja yang akan berkembang karena AI? Kita akan lihat ya pada lesson sekarang. Kita akan bisa jawab untuk prediksinya dulu. Pekerjaan apa saja yang akan berkembang karena AI? Silakan jawab, satu atau dua. Please give me an answer. Apa? Delivery. Oke, delivery akan diganti dengan drone yang oke. Di Jepang karena sudah society 4.0, jadi semuanya automatically ya, automatically. Oke, delivery boleh, good, akan berubah. Ya, Gmail pakai drone, pakai scanning wajah, jatuh, nggak ada lagi orang kurir. Next, apa lagi? Berarti kalau singkat-singkat di kuliah udah mulai dikumpulkan lama-lama ya. Oke, next, kira-kira pekerjaan apa lagi akan berkembang? Apa? Pelayan restoran. Ya, kayak siapa namanya? Barista mungkin ya akan ada lagi ya. Oke, siapa lagi? Apakah guru termasuk? Abuse. Pelayanan. Oh, yang seperti front desk office ya, yang di depan tuh nanti akan diganti dengan AI. Permisi, saya mau mencetak KTP. Nah, dia ada tahu ya. Atau permisi, saya mau itu yang front desk yang seperti itu. Oke, good. Apakah guru akan digantikan oleh AI? Maybe, mungkin tidak. Oke, tergantung gurunya yang akan menanam pelajaran apa ke kalian dan nilai yang akan diberikan seperti apa. Jika itu hanya sebatas knowledge, saya rasa iya. Tapi jika itu karakter, maka tidak akan pernah tergantikan. Oke ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing profesi, menganalisis keterampilan yang diperlukan di bidang KA. Oke, jika bekerja nanti kecerdasan artifisial menggunakannya apa yang diperlukan. Yang keempat, memecahkan masalah terkait pilihan profesi yang relevan dan minat dan kemampuan. Kira-kira nanti apa yang akan masalah yang terkait pemilihan profesi. Siapa yang akan kita pilih, apa masalahnya dan yang lain-lainnya. Nanti akan kita bersama-sama memecahkan masalahnya. Oke, next ya. Itu tujuan dari hari ini harus tercapai yang itu. Kemudian siapa yang pembelajarannya? Peserta didik memahami dan mampu menjelaskan definisi, peran dan peluang berbagai profesi di bidang KA serta mengaitkannya dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan. Yang pertama, sekarang silakan duduk, please sit in group. Silakan berpindah sedikit ya. Please sit in group. Kelompok profesi bidang minat masing-masing. Yang minat kesehatan di sini,
engineering di sini, agro bisnis atau farmasi di situ, kemudian IT di sini. Kesehatan, engineering, agro dan IT. Silakan tindak berdasarkan minat masing-masing. Ayo pindah aja. Silakan anak-anak laki-laki. Itu agro semua. Agro. Oke. Yang mau engineering dan IT? Oke, silakan. Engineering, IT, agro. Oke. Apa aja? Enggak usah semua, bisa ada di sini. Ini nggak ada atau maklum? Ini IT. Agro. Oke, IT mana? Nggak ada tuh IT. Tapi IT duduk di situ. Ya udah, duduk terus nanti saya akan kasih bacaan kali ini. Di situ udah selesai. Dah. Nah, dah. Ini dari kedua. Ada itu Kak, di situ aku mau ada apa aja tadi? Yang mau ini lagi kita nanti. Mau ini saja. Oke ya, sudah? Oke baik. Ini di sini tadi apa? Kesehatan. Oke, health, atau termasuk farmasi, kesehatan, engineering, IT dan agro. Yang kira-kira itu memang prospek untuk apa namanya pekerjaan yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial yang bisa membangun itu. Nanti kalian akan masing-masing saya akan membagikan LKPD-nya sebentar lagi. Kalian akan berpikir di bidang kerja kalian itu bagaimana mengupgrade dengan menggunakan artificial intelligence ya. Oke, atau dengan kecerdasan artifisialnya ya. Oke. Kemudian masing-masing mengidentifikasi profesi yang relevan dari modul dan sumber lain. Saya akan kirimkan modulnya ya. Saya akan kirimkan modulnya. Ada bacaan di modulnya. Oke, silahkan dibaca ya di modulnya. Lihat di bagian yang apa namanya profesi yang akan dikembangkan di kecerdasan artifisial ya. Oke. Dan baik masing-masing nanti ada kesehatan, ada engineering, ada IT dan ada agro ya. Agro teknologi, agro bisnis dan agro ya. Terserah mengembangkan apa. Kemudian silakan masing-masing mencari informasi terkait tugas, tanggung jawab dan skill yang dibutuhkan di dalam profesi masing-masing. Nah, tuliskan nanti kalian buat di LKPD-nya ini per grup, masing-masing dibuat judul di atasnya ya, masing-masing grupnya apa nanti akan saya jelaskan. Ya. Seru juga, coba baca dulu. Nanti dia akan menjadi menarik. Nah, faktor oke. Faktor.
di LKPD itu coba dilihat di LKPD-nya ada petunjuk penelitiannya, kemudian ada studi kasusnya. Studi kasusnya kita ganti dengan profesi kalian masing-masing ya. Di bacaan bodoh tadi jadi bacaan yang kesehatan. Oke, jadi yang engineering, jadi yang IT, jadi yang agro. Kalau tidak cukup yang ada di modul, boleh literasi sendiri. Literasi carinya di mana? Boleh cari di Google, boleh tanya AI, makanya menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, Gemini dan yang lain-lain boleh menggunakan kecerdasan artifisial. Di tugas kelompok itu profesi di bidang KA. Nah, profesinya sesuai dengan yang kalian pilih tadi masing-masing. Kemudian peran dan tanggung jawabnya, keterampilan yang diperlukan, alasan profesi tersebut dibutuhkan apa. Oke. Kemudian dari profesi-profesi yang telah Anda temukan, mana yang menurut Anda paling penting jelaskan. Ya, kalau kalian pilih yang kalian punya kan, kenapa itu penting yang kalian punya? Bagaimana hubungan antara profesi tersebut dengan menyelesaikan proyek AI? Kemudian menurut Anda keterampilan apa yang harus dimulai atau punya dikembangkan jika ingin berkarir di bidang KA? Kemudian apakah profesi baru di bidang KA yang akan muncul di masa depan? Berikan prediksinya. Oke, ini kira-kira nanti waktu di akhir ini yang akan kita presentasikan ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang ini. Oke, silakan sekarang bekerja dalam kelompok, waktunya 10 menit. Oke, waktunya 10 menit, setelah itu kita akan presentasi. Presentasi waktunya masing-masing 3 menit, 3 menit. 3 kali 4 kelompok, berarti akan 12 menit. Oke, sekarang 10 menit ya untuk menyelesaikan. Jadi yang kalian perlu selesaikan yang di lembaran kedua itu, karena itu untuk presentasi nanti. Oke, ya di lembaran yang kedua ini ya. Ya. Tugas yang itu boleh kalian buat di kalau waktunya cukup di player jadi tanpa, kalau tidak kalian tulis dulu untuk presentasi nanti. Paham ya? Nanti boleh kalian buat dikumpulkan yang bagus dalam bentuk player di tanpa boleh. Nanti kalau waktunya cukup, kalau enggak dituliskan aja dulu untuk untuk dipresentasikan nanti. Oke, silakan. Ada bidang yang kalian IT di modulnya ada. Coba cari di modulnya. IT ada, masih ada. Engineering ada. Ada kan? Ada di modulnya ya. Kesehatan ada di modulnya. Bidang kesehatan masih ada. Karena itu mesti pertanian, agro, ketahanan pangan dan yang lainnya ada di modulnya. Pertanian, agro, ketahanan pangan. Kalau tidak ada di modul, bercari di sumber yang lain seperti Google, ChatGPT, Gemini, atau kecerdasan artifisial yang lain.
cepat ya. Lima menit lagi. Pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Boleh pakai alat dulu kan tak ada dulu. Pertanyaan dia.
Sudah siap? Sudah siap? Yuk sebelum presentasi, kayaknya udah bosan-bosan semua ya. Silakan kamu kita ke 1, 2, 3. Udah ke 1, 2, 3 habis presentasi. Biar meriah-meriah sedikit. Sudah, silakan kamu semua. Nah, dibangun berdiri maksudnya. Silakan berdiri semua. Nah, untuk apa? Untuk relaksasi aja dulu ya, sedikit ya. Untuk relaksasi sedikit ya dari tengah air ini. Siapa yang paling ahli air speaking sini? Dan misalkan dulu. Oke, siapa? Ya, nah, oke. Kalau nggak ada, cepat-cepat nih kita mau presentasi. Kita tempuh 1 kali sekali, tempuh 2 kali, tempuh 3 kali. Kalau saya sebutkan pun pasti jaya. Oke ya, 1, 2, 3, tempuh 1, tempuh 2, tempuh 3, 1. Let's go. Apa belakang dari let's go? Pasti jaya. Tempuh 1, tempuh 3, tempuh 2, tempuh 1, let's go. Oke, siapa kelompok pertama yang presentasi? Oke ya, oke kelompok. Kelompok mana? Silakan presentasi. Sudah. Oke ya sudah. Makin cepat makin bagus. Cepat ya. Oke, sudah boleh. Silakan investasi dulu ya. Sambil menonton. Ayo, teman-teman, ini kelompok apa namanya bidang kesehatan sedang mau presentasikan. Boleh di kelompok sendiri silakan berdiri. Boleh di situ, boleh langsung di situ, tapi silakan berdiri. Halo semuanya, pay attention please. Silakan kelompok bidang kesehatan. Cepat saya. Kita punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kesehatan ingin mempresentasikan dari yang kami temukan tentang manfaat masa depan. Pertanyaan pertama, dari profesi-profesi yang telah Anda temukan, mana yang menurut Anda paling penting? Jelaskan apa saja. Jawaban yang pertama, kesehatan.
menangani pasien lebih cepat. Revolusi praktik kedokteran melalui kontribusi yang revolusioner di bidang diagnostik, interpretasi, sistem medis, dan manajemen data kesehatan terintegrasi. Tapi ada data kesehatan yang terintegrasi. Oke, baik. Next. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara profesi-profesi tersebut dalam menghasilkan proyek AI? Aplikasi KA juga diintegrasikan ke dalam platform telemedicine yang mampu mempermudah akses layanan kesehatan. Contohnya seperti aplikasi konsultasi virtual. Ada konsultasi virtual tanya dokter, halo dok, ya. Oke, next. Pertanyaan ketiga, menurut Anda keterampilan apa yang harus mulai Anda kembangkan jika ingin mendapatkan keahlian KA? Jawabannya, yang pertama mendalami kemampuan dalam bidang medis, yang kedua mengenal kemampuan untuk menguasai bidang komputer. Nah, Pertanyaan keempat, apakah ada profesi baru di bidang KA yang mungkin muncul di masa depan? Berikan prediksi Anda. Itu misalnya ada industri robot, karena robot akan sangat terpakai di masa depan. Kemudian ada bengkel robot. ada bengkel rokok lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Oke, next. Nah, kelompok engineering. Belum engineering. Belum. IT ya ini. Nah, kalau udah silakan presentasi aja dulu. Tapi nomor lengkapnya dulu. Oke, silakan yang dari kelompok IT. Oke teman-teman, silakan dengan dari kelompok IT ya. Ini yang memegang peranan penting for the future. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IT akan mempresentasikan hasil yang dapat telah mengumpulkan dari profesi-profesi yang tadi diujikan, mana yang menurut Anda paling penting? Yang satu, profesi yang paling penting adalah software developer, karena tanpa mengembangkan di aplikasi tidak wujud secara nyata. Ya. Oke. tergantung uang, bagaimana hubungan antara profesi tersebut dalam misalkan proyek AI. Semua profesi saya lengkapi, desainer membuat rancangan, developer mengembangkan aplikasi, data engineer mengolah data, cyber security menginvestasikan, dan pelakar aspek yang menyiapkan infrastruktur. Ya. Oke. Selanjutnya, menurut Anda keterampilan apa yang harus mulai Anda kembangkan jika ingin berkarir di bidang AI? Keterampilan yang perlu dikembangkan untuk berkarir di bidang AI meliputi kemampuan pemrograman, Pemrograman. Oke. Next. pemahaman matematika dan statistika, penguasaan machine learning, Ya. analisis dan pengolahan data, serta keterampilan berpikir kritis, pencerahan masalah, dan kerja sama tim. Kerja sama tim. Oke. Keempat, apakah ada profesi baru di bidang KA yang mungkin muncul di masa depan? Berikan prediksi Anda. Profesi baru di bidang KA yang mungkin muncul di masa depan antara lain AI ethics, yaitu ahli yang memastikan teknologi AI digunakan secara etis dan aman. Oh, oke. Secara etik supaya ada etika penggunaannya. Terima kasih. Yang dari kelompok ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Jangan mereka ahli IT banyak kemampuan yang harus dikembangkan. Engineering, silakan. Silakan kelompok engineering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman silakan di sini.
berada di tengah-tengah, kita perlu mengembangkan berbagai keterampilan, mulai dari kemampuan pemrograman, terutama dalam bahasa Python, hingga pemahaman tentang matematika seperti algebra linear, kalkulus, statistik, dan probabilitas yang menjadi dasar bagi algoritma akal. Selain itu, keterampilan dalam mengolah data, menggunakan tools seperti Pandas, Mentai, dan SQL juga diperlukan. Karena ada potensi baru di bidang KA yang mungkin muncul di masa depan, berikan prediksi Anda. Di masa depan, perkembangan KA kemungkinan akan memunculkan kolaborasi baru seperti AI, ethics engineer, yang bertugas memastikan sistem kecerdasan buatan bekerja secara etis dan tidak merugikan pengguna. Selain itu, mungkin juga muncul kembali AI engineer yang fokus pada desain yang terbuka dan interaksi manusia dengan AI agar lebih. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, kemudian Salam wabarakatuh. Dokter sudah Oke, the last group agriculture. Nah, ini dia yang paling gak bisa digantikan dengan AI. Maksudnya kalau misalnya kita mau ucapin ulang tahun bisa dong kasih kue bonus virtual. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari nggak boleh ada ngasih virtual ya. Oke, jadi agriculture itu memang sangat penting ya. Bagaimana cara agriculture itu bekerja sama dengan AI supaya meningkat hasilnya lebih baik, bukan agriculture-nya yang akan diganti oleh AI. Oke, silakan presentasi nah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dah. Kasih salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agro, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada dari profesi yang telah Anda tentukan, yang mana menurut Anda paling penting. Profesi yang paling penting ialah sektor agrobisnis karena mempengaruhi pada ketahanan pangan dan perekonomian. Penerapan air dapat meningkatkan hasil panen dan meninggalkan yang berdampak kebutuhan dasar manusia ataupun alam. Kedua, bagaimana hubungan antara profesi-profesi tersebut dalam menyelesaikan proyek AI. Dalam proyek AI, profesi di bidang agrobisnis dan farmasi saling melengkapi. Contohnya, ahli agro memberikan data dan pengetahuan tentang pertanian. Ahli farmasi mengembangkan produk berbasis riset, misalnya obat herbal dari hasil pertanian. Lalu yang ketiga, soal itu menurut Anda keterampilan apa yang harus mulai Anda kembangkan jika ingin berkarir di bidang AI ini? Jadi jawabannya itu sudah analisis untuk membawa data besar dari sektor agro. Lalu untuk keterampilan biasanya itu untuk menjembatani teknis AI dengan kebutuhan praktis lapangan. Yang terakhir adalah apakah ada profesi baru di bidang KA yang mungkin muncul di masa depan? Berikan prediksi Anda. Yang pertama jawabannya adalah iya. Contohnya environmental analysis, yaitu analisis kesehatan tanaman berbasis AI di bidang agro. Profesi ini muncul karena kebutuhan akan integrasi AI dalam menganalisis data untuk menghasilkan solusi cepat dan tepat. Dan dari kami mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Berarti semua bidang kita sudah tahu seberapa pentingnya masing-masing bidang dan seberapa pentingnya peran AI di dalamnya. Oke ya. Next, masing-masing kelompok sudah presentasi. Tahap kelima. Oke. Sekarang kita sudah sampai pada tahap memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Nah, kira-kira ada nggak yang mau memberikan tadi apa refleksi ya? Yang tanya. Oke, yang direfleksi. Silakan ada yang memberikan refleksi yang Bapak tadi hasil dari refleksinya di kelompok ID ya. Silakan kelompok ID. Ayo belum kesimpulan. Oke, jadi saya mau siapa yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Kesimpulan. Oke, silakan please raise your hand and berdiri kasih kesimpulannya seperti biasa. Kemampuan berkomunikasi Anda silakan tunjukkan pesonamu.
Silakan. Ada? Ayo semua. Oke, dari profesi dulu kan. Silakan kasih tahu. Oke, silakan Bapak. Nah. Boleh ya. Oke, baik. Attention please. Ya, tepuk tangan dulu yang melakukan kesimpulan. Oke. Kesimpulannya, perkembangan keadaan akan melahirkan profesi baru yang lebih beragam dan spesifik sesuai kebutuhan masa depan. Oke, terima kasih. Berarti KA akan menghasilkan profesi baru yang lebih spesifik dan beragam. Oke, dan hasilnya tentunya pasti lebih unggul ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mengasih kesimpulan dan memberikan empat kali. Sudah? Silakan. Satu lagi dari kesehatan. Silakan. Silakan. Nah, silakan. Oke, silakan. Bagaimana? Oke, silakan. Dengan adanya KA di masa depan, kita bisa menjadi lebih berkembang dan menjadi negara-negara yang menggunakan yang menggunakan teknologi. Oke, dan bisa menjadi negara maju ya. Oke, insyaallah kalau future itu kan anak-anak. Oke, baik. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan profesi apa aja yang akan berkembang di masa depan itu akan dengan bantuan KA atau dengan kerjasama dengan KA akan menghasilkan profesi baru. Yang pasti apa yang harus kita punya, kemampuan yang harus kita punya. Ada 4C kemampuan yang harus kita punya. Yang pertama kreatif, berpikir. Yang pertama kritis dulu ya, mampu berpikir kritis. Setelah mampu berpikir kritis, kita akan menjadi pribadi yang kreatif. Setelah kreatif, kita komunikasikan dengan kawan-kawan kita, mengkomunikasikan. Setelah mengkomunikasikan, kita kolaborasi. Maka 4 kemampuan dasar itu yang selain yang disebut tadi secara spesifik, kalau IT ada numerical, ada logika matematika, ada analisis data, kalau engineering ada software development, ada kalau misalnya di agro, ada yang lain-lainnya. Nah, tapi kemampuan soft skillnya yang harus kita punya itu tadi, kritis, kreatif, kemudian collaboration, kemudian communication. Oke. Kemudian selanjutnya ini sudah berakhir untuk sesi ini. Terima kasih untuk attention dan kesimpulannya. Kita sudah bersama-sama. Untuk sesi yang akan datang, ada tugas mandirinya. Silakan menulis esai singkat tentang profesi KA yang paling diminati dan alasannya. Nanti masing-masing bisa literasi sendiri dan menulis sendiri-sendiri ya. Oke? Okay, thank you for your attention. I hope you can do more for the future. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.